الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Bincang BTS Biar Tambah Soleh episode ketiga bersama narasumber yang sudah hadir di hadapan saya. Baik pemirsa, saya ingatkan acara ini terselenggara berkat kerjasama Rohis Al-Qudwah dan juga Masjid Uswa Al-Afaf SMA Negeri 3 Jakarta. Kita sapa dulu bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Ustadz aja, Pak. Oh jangan dong. Saya panggil Bagja. Oh Bagja, baiklah. Biar lebih mesra kita panggil Pak Ustadz aja ya. Sudah hadir Pak Ustadz Bagja, salah satu reporter dari MNC dari Sindo News ya, kurang lebih begitu ya. Beliau pernah juga mengisi di literasi SMA Negeri 3 Jakarta. Bagi warga sekolah mungkin gak asing gitu, mungkin jamaah masjid yang baru asing, mungkin ya asing baru melihat hari ini ya. Pak, kita ada di akhir tahun dan mau masuk awal tahun. Kita mau refleksi sedikit, mau ya resolusi sedikit lah biar kayak orang-orang gitu ya. Ada resolusi, ada refleksi. Kita langsung mulai aja Pak ya. Boleh, silakan Pak Abdul. Ini kan kalau kita amatin hari ini pandemi nggak selesai-selesai nih Pak. Ada aja gitu. Ada Omikron apalagi lah, saya nggak tahu nanti Delta variannya. Ya kalau kita refleksikan tahun ini berat juga sih Pak. Ada pandemi, lalu ada korupsi pula gitu ya. Lalu ada bahkan terakhir kekerasan seksual gitu ya. Banyak banget marak lah dan sebagainya. Ya, Pak Bagja kan juga termasuk wartawan ya, selain Ustadz juga wartawan ya. Kita mau denger nih pandangannya gimana gitu kan. Refleksi tahun ini gitu. Kira-kira silakan Pak Bagja. Baik, terima kasih Pak Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdalan nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sebelumnya terima kasih nih buat Pak Abdul, teman-teman Rohis Al-Qudwah ya, SMA 3 dan juga program BTS Biar Tambah Soleh. Biar Tambah Soleh. Jadi ini udah booming banget namanya gitu loh. Semoga kita apa yang diusahakan dari teman-teman Al-Qudwah dan BTS ini bisa mencerahkan buat teman-teman yang lain. Amin. Balik lagi tadi Pak yang soal resolusi dan refleksi ya. Kita mungkin kilas balik dari 2021 awal Januari ketika memasuki udah tahun kedua berarti kalau 2021 iya dua pandemi bumbunya makin baik, kita lihat makin terus aja puncak-puncaknya itu bulan Juni ketika varian Delta udah menyebar, banyak keluarga sahabat kita yang berpulang lebih dulu. Atas bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim dan juga khususnya seorang mukmin ya. Di hadis tuh ada tuh hadis sahih kalau riwayat dari Muslim nomornya kalau nggak salah 2999. Kurang lebih sungguh beruntung seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, ketika diberikan kebaikan atau nikmat dia bersyukur. Nah di sini menurut saya luar biasa banget gitu ya, Masya Allah. Dan juga cocok sekali diterapkan untuk motivasi diri kita gitu loh. Untuk apa senantiasa optimis. Sebagai seorang mukmin tuh kita nggak boleh ngeluh gitu. Karena setiap keadaan bagi seorang mukmin tuh baik. Kenapa baik? Ya itu tadi gitu loh. Ketika kita diuji, kita mendapat kesulitan, kita harus bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya gitu. Kapanpun kita juga harus sabar. Sebaliknya ketika kita diberikan kenikmatan,
kita harus bersyukur gitu. Maksudnya apa ya? Nikmat yang terkecil sampai yang terbesar kita harus bersyukur. Minimal dengan kita memaknai hadis tersebut, mengaplikasikannya, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu berprasangka buruk kepada Allah, kepada qadarullah, kepada takdir dan lain sebagainya gitu. Karena apa gitu ya? Karena kondisi semuanya itu baik. Ketika kita sudah berprasangka buruk sama Allah, kita menjadi putus asa. Putus asa, orang zaman sekarang pandemi cari pelarian yang kiranya bisa mengurangi stres mereka gitu. Sementara bisa ya banyaklah jenis-jenis pelariannya gitu loh. Syukur-syukur baik pelariannya. Ada yang olahraga di dalam rumah, ada yang mencoba berbisnis, ada yang coba dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk orang-orang yang tidak siap mentalnya, keimanannya belum kuat, dia pasti akan mencari jalan pintas, entah narkoba, entah hal-hal lain, sejumlah kemaksiatan yang ada. Makanya kalau kita runut, ketika 2021 tuh banyak maksiat-maksiat model baru ya, alhamdulillah gitu loh, dari pelecehan seksual yang tadi Pak Abdul bilang, sekarang yang terbaru anak kecil umur 14 tahun diculik gitu loh, mohon maaf diperkosa dan dijual ke pria-pria hidung belang. Itu sebagai pelampiasan ketika di pandemi itu mereka tidak sabar gitu loh, tidak siap menerima qadarullah itu gitu loh. Takdir Allah itu mereka belum siap. Kita lihat tadi kebetulan juga korupsi dan lain sebagainya ini sebagai bola salju terus menggelinding makin besar gitu. Atau sebaliknya gitu, gunung Merapi yang udah siap meledak dari sebelum-sebelumnya karena tidak ada pelampiasan pada saat kita dikekang untuk terus di rumah gitu. Banyak orang yang bisa mengisi kegiatan di rumah dari pagi bersama keluarga, ada yang menghafal Quran dan lain sebagainya. Itu tidak jarang juga, banyak juga orang yang mencari pelampiasan itu ya di luar itu gitu loh. Yang akhirnya terbukti sekarang banyak. Kemarin ya salah satunya, mohon maaf sedikit menyinggung, yang kaum LGBT udah mulai menampakkan diri karena selama ini terkungkung, akhirnya mereka bisa beraksi dan mempertontonkan diri gitu, bahwa mereka tetap ada gitu loh. Yang kemarin di Kalibata kan sempat ramai ya, yang sempat viral itu tarian-tarian dari remaja-remaja itu kan yang menunjukkan bahwasanya mereka pengen diakui juga. Mungkin selama pandemi kafe pada ditutup, tidak bisa berpesta dan lain sebagainya, semua itu akan kembali ke masing-masing asalnya mereka gitu loh. Jadi yang baik-baik akan terlihat gitu. Balik lagi konsep optimisme dalam Islam, visi kita tuh jangka panjang itu sebagai seorang muslim adalah akhirat Pak. Bukan nanti saya setelah SD nanti SMP, itu kan visi dunia ya yang sekedar aja gitu. Tapi bagaimana kita berpandangan jauh sampai ke akhirat nanti, kira-kira nanti saya meninggal, apa nih amal yang bisa saya terus mengalir ketika saya sudah meninggal, ilmu apa sih yang bisa saya wariskan atau kepake ketika saya sudah meninggal dan lain sebagainya gitu kan, ilmu, amal dan anak soleh gitu. Kebanyakan manusia zaman sekarang terus mengejar dunia visinya. Jadi apa ya? Hanya semu ketika dunia tidak tercapai, kecewa, menyalahkan orang, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang paling gampang emang menyalahkan kan. Iya. Tanpa ada evaluasi diri. Makanya tadi benar, ini menginjak tahun baru Masehi ya. Banyak sekali yang harus kita evaluasi diri gitu. Mungkin banyaknya bencana, mungkin kalau Pak Abdul perhatikan ya, bencana-bencana ini muncul tuh ketika pergantian tahun Pak, dekat akhir tahun, Semeru kita baru kan. Betul. Kebetulan saya itu sudah berturut-turut ya liputan tentang kecelakaan pesawat yang kejadiannya rata-rata pergantian tahun, dari AirAsia, Lion Air dan juga Sriwijaya. Itu rata-rata akhir tahun. Gunung Merapi waktu itu, terus tsunami Banten yang orang lagi konser, tersapu. Itu rata-rata tuh pesta-pesta akhir tahun. Apa yang harus kita perbaiki gitu loh. Kalau mungkin udah tingkah kita udah kebangetan gitu loh, terlalu banyak dosa. Ini kita harus evaluasi sejauh mana kita sebagai seorang muslim ini, sebagai seorang mukmin ini bisa bersabar gitu, terus meningkatkan diri. Jika seorang diuji itu kan berarti kan Allah ingin hambanya lebih upgrade gitu, upgrade kesabaran, keimanan dan lain sebagainya. Ya wajarlah manusia salah-salah gitu.
sih Pak. Begitu ya. Buat Tadi ada pramuka ya. ada sedikit yang menarik tadi tuh. Saya jarang dengar berita narkoba. Tadi sempat disebut juga nih narkoba. Kayaknya pandemi narkoba baik-baik aja gitu ya. Bahkan nggak pernah terdengar gitu kabar. Ada kabar yang menggembirakan atau gimana? Coba gimana? Ada? Iya jadi Pak, tadi baru saja ya saya ngikut konferensi pers akhir tahun dari Polres Metro Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta dan pusatnya Indonesia saat ini ya masih di Jakarta Pusat. Hasil tangkapannya kurang lebih itu sampai 700 kilo sabu jaringan internasional yang didapat dari Iran maupun Malaysia. Ternyata dari mereka ini bandar-bandar besar ini memanfaatkan waktu ketika masyarakat dan aparat ini fokus pada penanganan pandemi. Masuklah mereka, ditambah permintaannya cukup tinggi karena itu tadi Pak. Ketika orang gimana sih orang udah lemah gitu keimanan, lingkungannya tidak mendukung dia untuk berbuat baik, tidak ada pengakuan dan kesempatan dari orang lain supaya dia bisa tambah baik. Jalan pintasnya ya udah narkoba yang membuat dia happy meskipun semu gitu loh. Yang penting dia bisa lepas dari stres, dia bisa have fun. Kira permintaan narkoba sangat tinggi. Bersyukur ya bapak-bapak polisi ini mungkin melindungi kita lah ya, karena sangat-sangat berpengaruh banget itu Pak. Ada 700 kilo itu berarti banyak. Bisa buat berapa wilayah itu kalau misalkan mabok bareng kan rusak semua udah satu kan generasi kita gitu. Itu tadi makanya kalau kita konsep berpikirnya baik, keimanan kita insya Allah baik, ditambah lingkungan kita gitu loh. Karena berdakwah itu kan minimal dari dalam diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Kalau lingkungan itu tercipta baik, itu menjadi filter tersendiri gitu loh. Hal-hal yang seperti itu mungkin kalau di sini skupnya lingkungannya sekolah lah ya. Di sekolah ada budaya tersendiri baik. Begitu ada bandar atau pengedar narkoba mau masuk, kita nggak butuh itu gitu loh. Kita punya guru yang bisa mendengarkan keluh kesah anak murid, pertanyaan anak murid dan lain sebagainya. Kita punya teman, sahabat yang bisa memberikan solusi kepada temannya. Jika temannya stres, minimal nggak punya duit, dan gua punya duit deh gitu, lapar ya kita makan bakso gitu. Minimal itu dulu gitu. Ketika orang mengeluh, ada yang mendengarkan, selesai. Nah mereka ini mungkin teman-teman kita di luar sana yang mengambil jalan pintas narkoba seperti sabu, paling mudah didapat sih sabu ya, jenis narkobanya itu. Ketika mereka udah dapat itu ya mereka seolah mendapatkan teman baru yang gua butuh, lu ada deh gitu, tinggal beli pesan datang gitu loh, make ngefly udah selesai happy gua kerja lagi. Dan rata-rata mereka menjadi penyemangat kerja gitu, semu tapi efek belakangnya ini gitu loh, otak rusak, fisik rusak kan seperti itu. Bahkan yang kaya pun ikut begitu. Yang artis iya yang artis aja akhirnya sekarang banyak yang terjerumus prostitusi online. Karena nyari syutingan saat pandemi itu susah Pak. Syuting udah nggak boleh waktu pada saat pandemi kan. Syuting udah nggak boleh, dibatesin dan juga nggak bisa mereka nggak bisa kayak dulu sebebas dulu. Ya nyari tambahan lain ya kayak gitulah. Karena nggak bersabar gitu. Nah ini poinnya tuh. Nah tapi kalau tadi kita dengar sih pemirsa dari tadi bicara kayak musibah dulu gitu ya. Pandemi, musibah kayaknya sebagainya kurang. Ini sebenarnya boleh nggak sih kita nyalahin negara gitu misalkan yang mengontrol gitu, atau kita harus nyalahin Pak RT gitu apa gimana nih sebagai muslim nih? Sebagai muslim pertama kita evaluasi diri ya, sudah kontribusi apa kita untuk keluarga, diri sendiri, lingkungan gitu. Karena pemimpin itu baik buruknya kita harus melihat gitu kan, apalagi taatilah Allah, Rasul dan ulil amri dalam lingkungan. Jadi pemimpinmu hargai, hormati selagi mereka masih menjaga ibadah kita, mereka masih turut andil dalam menjaga keimanan kita. Tapi kalau sebagai warga negara yang kita kan NKRI ini kan demokrasi asasnya ya. Betul. Jadi kita berhak memberikan masukan, kita bisa berkontribusi lebih. Kayak sebagai contoh Pak Anies lah ya membuat program KSBB, kolaborasi sosial berskala besar waktu itu. Pengusaha dari semua unsur swasta, masyarakat biasa, kaya, miskin yang punya sesuatu untuk diberikan pada yang berhak itu ditampung sama Pemprov DKI.
Jadi ketika kita ada keinginan untuk mengubah, kita cari channel-channel wadah-wadah yang bisa memfasilitasi itu secara amanah. Ketimbang kita cuma mengkritik gitu loh. Karena dikritik pun, dikata-katain pun, mungkin presiden kita, pimpinan kita, gubernur kita, iya akan tetap gitu-gitu aja. Beda halnya ketika kita mendoakan yang terbaik buat pemimpin kita, terus kita bisa berkontribusi secara langsung, misalkan setingkat sekolah gitu loh, atau sebagai warga negara yang baik di rumah gitu. Di komplek, ayo bapak ibu kita pakai masker gitu kan. Woi jangan ini loh covid bahaya ya. Dibilang begitu kan cara penyampaian gitu. Jadi kita lebih kepada takless humor lah kalau bisa gitu loh. Berbuat banyak, jangan banyak bicara doang gitu. Karena orang banyak bicara di covid ini sekarang susah gitu. Susah betul. Ya janganlah nyalain orang lain terus ya. Iya. Mulai dari diri kita sendiri. Betul. Momen akhir tahun mari kita muhasabah gitu kira-kira Pak ya. Betul Pak, itu kita hitung-hitung amal kita udah seberapa banyak nih. Kalau tahun depan kita masih ketemu, kalau ternyata Allah cukupkan, kita kan nggak ada yang bisa menjamin 1 jam ke depan kita masih hidup atau enggak, berapa jam, berapa hari atau berapa bulan kita masih bertahan atau enggak. Coba berapa banyak tuh sahabat, kerabat, saudara, tante, bibi, paman, teman-teman kita yang pada meninggal pada saat Juni 2021 itu luar biasa itu Pak. Ya, di sini di lingkungan sekolah juga guru ada beberapa yang wafat saat COVID. Amin. Ya, mudah-mudahan si Husnul Khotimah lah kita doakan gitu. Ada tadi kita ngomongin agak sedih-sedih dulu ya. Sekarang kita coba bicara yang agak optimis nih Pak Bagja ya. Resolusi lah kira-kira. Resolusi. Saya kalau lihat profil Pak Bagja tuh sampai sekarang memanfaatkan herbal gitu ya. Terus jual pernak-pernik gunung gitu ya. Mungkin ada rahasia atau rasa optimis yang ingin dibagikan kepada pemirsa dan jamaah gitu menghadapi tahun-tahun yang agak sulit nih. Karena kalau baca berita tuh kayaknya sulit terus gitu. BBM dicabut ya, iya mau dihapus gitu kan. Lalu ada telur cabai gitu harga pada naik gitu, kayak rasa optimis kayak menurun gitu hidup. Bisa lah dibagikan sedikit rasa-rasa optimis itu terhadap jamaah. Jadi buat teman-teman sih ya, saya di sela kesibukan sebagai jurnalis ini berusaha mencari ilmu lebih juga tambahan yang lebih ya. Kita berbisnis herbal itu melihat karena Indonesia ini sebenarnya punya sumber daya yang bagus gitu. Tanaman herbalnya bahkan beberapa sudah malah sedihnya dipatenkan oleh negara lain gitu loh. Contoh Pak, temulawak. Temulawak itu ada kurkumin ya, zat yang bagus sekali untuk kanker hati, hepatitis dan lain sebagainya. Untuk obatnya itu sekarang mahal ya. Patennya didapat itu di Jepang. Meskipun kita itu tanaman asli Indonesia, tapi kita kalau mau buat obat, mau buat produk apa yang kandungannya mengandung kurkumin dari temulawak itu kita harus izin sama Jepang. Ya. Betapa meruginya gitu. Tanaman di sini berlimpah. Ketika saya mulai bisnis pohon-pohon itu sebagai itu tadi gitu. Pohon-pohon. Bagaimana saya sebagai masyarakat, saya juga belajar herbal. Bagaimana sih produk asli tanah Indonesia ini bisa bermanfaat untuk menghadapi COVID gitu. Saat itu tidak berani ya, sampai sekarang sih tidak berani mengklaim bahwa produk-produk herbal itu obat COVID gitu loh. Sebagai imun booster oke lah gitu. Makanya itu saya terapkan ke keluarga, di dalam rumah, saudara, dan juga teman-teman wartawan Pak. Jadi mereka itu pokoknya nih promosi produk, kalau enak ya udah pakai minum. Beberapa mereka yang kena COVID ya Allah kasih kesembuhan lah, bismillah sembuh gitu loh. Itu dulu jauh sebelum vaksin mulai gencar gitu loh. Jadi ternyata kekhawatiran itu ada karena ketidaktahuan Pak. Ilmu itu sangat-sangat penting gitu loh. Bahwasanya tanah yang kita injak ini di dalamnya bisa banyak unsur haranya yang subur, bisa kita tanam tanaman obat yang berkhasiat gitu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu lah obat-obat yang mahal. Yang penting itu tadi gitu, pola hidup kita bagus, manajemen stres juga yang bagus. Dari situ saya mencoba, oh ya udah pelan-pelan saya bantu untuk membuat produk, dibantu istri untuk promosi. Beberapa sih udah tersebar. Waktu itu pas pandemi itu tinggi-tingginya
saya kirim-kirim ke Kalimantan, Sumatera. Oh, jauh. Yang penting biar teman-teman ini mendapatkan imun booster yang mudah, murah dan juga berhasil. Berhasil. Omsetnya luar biasa nih. Ya alhamdulillah lah, lumayan lah bisa buat beli susu lah. Saya pikir bisa buat beli tanah lagi, Amin. ditambun gitu ya. Sama kalau bisnis lainnya sih ngikutin ya, karena nih saya melihat trennya, optimismenya 2022 ini semoga Allah memberikan kita Indonesia itu perlindungan dari COVID dan mara bahaya. Amin. Tren orang untuk liburan berwisata kembali ke alam tuh udah mulai menggeliat Pak. Menggeliat. Naik gunung, camper van dan lain sebagainya, dibanding orang mau ke Monas sekarang masih ditutup. Ke bioskop dibatasin, lihat film doang 2 jam kelar selesai udah. Paling cuma bisa diskusi sama yang nonton. Kalau nggak yang nonton nggak bisa ini. Tapi ketika kita bareng-bareng ke alam bebas, bisa bercerita dan juga menikmati keindahan yang Allah ciptakan, gitu kan menjadi memori tersendiri gitu. Makanya saya coba bisnis di outdoor equipment deh gitu loh. Siapa tahu ya alhamdulillah ya mereka udah mulai ekonominya membaik, beli produk, dan saya lihat emang mereka dibutuhkan untuk jalan-jalan, untuk melupakan lah kesedihan di 2021 gitu sih Pak Abdul. Jadi bahagia itu memang bagaimana manajemen diri kita gitu. Oke. Kalau kita bawaannya negatif mulu, kita berburuk sangka sama Allah, kita berburuk sangka sama orang, terus kita juga nggak punya visi akhirat, ya udah intinya dunia mulai dikejar, begitu tidak tercapai stres, udah jadi pusing buyar. Iya. Jadi yang ada di pikiran cuma pandemi kapan selesai gitu. Iya. Tapi tidak ada upayanya. Iya, nggak ada upayanya. Saya rasa kalimat-kalimat tadi sudah sekaligus menutup gitu ya perbincangan kita, karena sudah disimpulkan, sudah di ujung waktu juga. Ya tadi pada intinya ya rasa bahagia itu diciptakan oleh diri kita sendiri ya. Apalagi pandemi jangan dilihat nggak selesai-selesai, tapi dilihat hikmahnya aja lah ya. Baik, paling itu saja pemirsa. Terima kasih Pak Bagja sudah mampir ke Pak Abdul, studio mini kita. Luar biasa nih Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa silaturahmi. Amin. Bahkan kalau bisa bawa produknya ke sini gitu kan, kita promosikan atau bawa teman-teman jurnalis gitu, kita belajar bareng nanti di sini ya. Mudah-mudahan lah nanti. Ya siap lah ya. Tergantian kami yang mengundang teman-teman. Masya Allah. Alpo 2 kan. Teman-teman Rohis lah diundang biar punya pengalaman lebih tinggi lah. Syukur-syukur Rohisnya bisa ada jurnalistiknya. Bisa. Itu sekolah ada jurnalistik. Ada juga. Cuman karena pandemi jadi jurnalistiknya kena bakteri ya, jadi ya, vakum ya. Vakum Bang. Jadi kena bakteri gitu lah. Oke, pemirsa terima kasih banyak sudah menonton perbincangan kami, semoga bermanfaat. Bincang BTS kali ini ya, jangan lupa untuk tetap optimis gitu ya. Ya kita masih dikasih usia kita manfaatkan dengan baik karena kita punya visi akhirat gitu ya, tidak sekadar hanya dapat uang selesai gitu, senang-senang semata. Akhir kata Pak, mari kita tutup dengan doa. Kafaratul majelis. Terima kasih Pak Bagja, terima kasih rekan-rekan, teman-teman Rohis Algo 2, Pak Abdul atas kesempatannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.